Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Navarel Farm, di mana kita akan membahas berbagai teknik dan tips bermanfaat untuk meningkatkan hasil panen padi sahabat. Pada video kali ini, kita akan fokus pada salah satu aspek terpenting dalam budidaya padi, yaitu tips dan trik mengenai pemupukan padi. Tahukah sahabat bahwa pemupukan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas padi secara signifikan? Mari kita pelajari bersama teknik-teknik pemupukan yang efektif berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi dari awal persemaian hingga masa panen. Kami akan membahas jenis pupuk yang digunakan, dosis yang tepat, dan waktu aplikasi yang sesuai agar padi sahabat tumbuh optimal dan menghasilkan panen yang melimpah. Jangan lewatkan informasi penting ini. Pastikan sahabat menonton sampai selesai. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae, tanaman ternak atau disebut juga berbatang lunak dan tidak berkayu, berumur semusim, berakar serabut, struktur serupa batang, terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegap. Bentuk daun lancet berwarna hijau muda hingga hijau tua, berurat daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang. Sedangkan bagian bunga tersusun majemuk, tipe malai bercabang. Satuan bunga disebut floret. Tipe buah atau coreopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan mana bijinya. Bentuknya lonjong, tertutup oleh palea dan lema yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis endospermium atau yang biasa disebut bulir. Teknik budidaya padi telah dikenal oleh manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Selama ini dikenal beberapa sistem budidaya untuk padi, antara lain adalah: yang pertama, budidaya padi sawah. Diperkirakan awal mulanya dari wilayah lembah Sungai Yangtze di Tiongkok. Yang kedua, budidaya padi lahan kering. Dikenal manusia lebih dahulu daripada budidaya padi di sawah. Penanaman padi dilakukan pada lahan kering atau tegalan. Yang ketiga, budidaya padi lahan rawa. Ini dilakukan di beberapa tempat di Pulau Kalimantan. Yang keempat, budidaya gogo rancah atau disebut gora, yang merupakan modifikasi dari budidaya lahan kering. Sistem ini sukses diterapkan di Pulau Lombok yang hanya memiliki musim hujan singkat. Setiap sistem budidaya memerlukan kultivar yang adaptif untuk masing-masing sistem atau tipe lahan. Misalkan, kelompok kultivar padi yang cocok untuk lahan kering dikenal dengan nama padi gogo. Secara ringkas, bercocok tanam padi mencakup persemaian, pindah tanam atau penanaman, lalu pemeliharaan, termasuk pengairan, penyiangan, perlindungan tanaman, serta pemupukan, dan akhirnya panen. Aspek lain yang penting, namun bukan termasuk dalam rangkaian bercocok tanam padi adalah pemilihan kultivar, pemrosesan biji, dan penyimpanan biji. Secara umum, masa hidup tanaman padi membutuhkan 120 hari dari tanam hingga saat panen. Selama masa tersebut, tanaman padi akan melewati beberapa fase, meliputi: yang pertama, fase pratanam atau persemaian, yaitu -20 sampai 0 hari, adalah fase yang dimulai saat tebar benih di persemaian. Fase ini tidak berlaku pada sistem penanaman tabela primordia bunga, yaitu usia 55 sampai 85 hari.
merupakan fase saat tanaman padi mendiferensiasi sel-selnya, membentuk organ-organ reproduktif, pemanjangan ruas-ruas malai, pembentukan daun bendera, hingga membentuk bulir dan pengisian. Pada fase ini pembentukan daun dan anakan baru menurun drastis. Demikian pula ketahanan tanaman mulai menurun, mudah terdampak oleh serangan hama dan penyakit. Selanjutnya, masa pemasakan, yaitu usia 85-100 hari. Merupakan fase saat pengisian bulir sudah mulai penuh dan memadat. Masa kuning, masak penuh, hingga masak mati di mana bulir sudah padat dan berhenti mengisi. Pada masing-masing fase tersebut membutuhkan perlakuan secara khusus dan spesifik, sehingga nantinya padi berkembang dan menghasilkan panen secara optimal. Salah satu aspek yang harus benar-benar diperhatikan adalah pemupukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi. Teknik pemupukan tanaman padi sebenarnya cukup relatif dalam hal jenis dan dosisnya. Antara satu wilayah dengan wilayah lainnya bisa berbeda-beda dosis dan komposisinya karena perbedaan jenis dan struktur tanah dan ketersediaan unsur hara awal di tanah. Namun demikian, untuk menghasilkan kualitas pertumbuhan dan hasil panen yang optimal, metode pemupukan sebaiknya mengkombinasikan 3 cara, yaitu pemberian pupuk dasar yang dilakukan sebelum penanaman. Selanjutnya, pemupukan susulan dengan komposisi yang sesuai fase tanaman. Yang terakhir, pemberian pupuk pelengkap atau dikenal juga dengan istilah pupuk daun sebagai suplementasi atau langkah korektif jika salah satu atau beberapa pupuk yang diaplikasikan pada tanah tidak terserap atau termanfaatkan karena berbagai faktor. Pada lahan-lahan sawah yang sering ditanami secara intensif dan terus-menerus, dianjurkan penggunaan bahan pembenah tanah berupa dolomit serta zeolit setidaknya 1 tahun sekali. Tujuannya untuk mengikat sisa-sisa bahan kimia pupuk dan zat-zat fenol yang dikeluarkan oleh perakaran pada pertanaman sebelumnya. Adapun penggunaan bahan dekomposer atau bahan pengurai boleh dilakukan dengan rentang waktu 1-2 minggu sebelum penanaman. Ini jika waktunya memungkinkan. Tujuan pemberian dekomposer adalah untuk mempercepat penguraian atau dekomposisi sisa-sisa tanaman pada tanaman sebelumnya. Sebab jika penguraian ini terjadi pada saat lahan sudah ditanami, maka akan menimbulkan gejala asam-asaman. Ada beberapa alternatif pemupukan tanam padi yang dapat dipilih. Alternatif pertama menggunakan kombinasi pupuk tunggal. Alternatif kedua menggunakan kombinasi pupuk tunggal dan pupuk majemuk atau NPK. Untuk jenis NPK yang dipakai, harus memperhatikan jenis lahan. Jika lahan sawah adalah lahan basah, maka gunakan NPK yang bersifat slow release atau lebih lambat bentuk granul yang tidak cepat larut, contohnya Ponska. Sedangkan untuk padi lahan kering sebaiknya gunakan NPK yang fast release atau lebih cepat yang mudah larut air, contohnya Mutiara. Kombinasi NPK yang digunakan adalah 15-15-15 yang artinya mengandung unsur nitrogen 15%, fosfat 15%, dan kalium 15%. Berikut adalah tabel untuk cara penggunaan jika menggunakan pupuk tunggal dan jika menggunakan kombinasi NPK dengan pupuk tunggal. Hal yang penting diperhatikan untuk lahan sawah basah, ya tanah yang terlalu asam. Pupuk terbuang bersamaan aliran air terutama sehabis hujan. Pupuk terdegradasi karena dimanfaatkan mikroba patogen untuk berkembang biak, terutama unsur N. Akibatnya masih terjadi ketidakseimbangan unsur hara. Maka sebagai bahan korektif sekaligus antisipasi, aplikasi pupuk daun adalah penting. Pemberian pupuk daun selama ini juga terbukti mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil panen.
Dengan catatan, pupuk daun yang kita gunakan tersebut formulanya tepat dan mudah diserap serta dimanfaatkan oleh tanaman. Berikut ini adalah jenis dan waktu penggunaan pupuk daun yang kami rekomendasikan. Yang pertama, fase vegetatif. Dengan pengaplikasian fokus A pada dosis 2 ml per liter air pada usia 15, 22, 29 hari setelah tanam. Yang kedua, masa inisiasi malai. Penggunaan aplikasi dengan fokus P pada dosis 2 ml per liter air pada usia 55 dan 62 hari setelah tanam. Yang ketiga, persiapan fase generatif. Dengan pengaplikasian fokus K pada dosis 2-3 ml per liter air pada usia 75 dan 82 hari setelah tanam. Di samping pupuk daun tersebut, ada beberapa lagi yang bisa diaplikasikan untuk merespon kondisi tanaman maupun cuaca. Di antaranya adalah Cleanop sebagai bahan campuran untuk fungisida dan insektisida kontak dengan dosis penggunaan 2 gram per liter air. Yang selanjutnya, Gloss sebagai bahan perata, pembasah, dan penembus yang diaplikasikan sebagai campuran pupuk daun maupun pestisida dengan dosis penggunaan 0,25 sampai 0,5 ml per liter air. Selanjutnya, Humalit merupakan produk asam humat, diaplikasikan dengan cara dicampur pupuk makro dengan perbandingan 1 kg Humalit untuk tiap 100 kg pupuk makro. Ada lagi Intersil, merupakan pupuk kalium silika yang berfungsi untuk meningkatkan kekuatan figur tanaman dan meningkatkan kualitas gabah. Diaplikasikan sebagai pengganti fokus K. Yang terakhir, Microncell, merupakan pupuk mikro digunakan untuk mempercepat pemulihan sel-sel tanaman setelah terserang penyakit maupun kondisi cuaca yang buruk. Demikianlah sahabat tani, itulah tips dan trik mengenai pemupukan padi yang dapat sahabat terapkan di lahan padi sahabat. Dengan memahami fase pertumbuhan padi dan memberikan pemupukan yang tepat, kita bisa memaksimalkan hasil panen dan meningkatkan kualitas padi yang dihasilkan. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Kami senang mendengar pendapat dan masukan dari sahabat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar sahabat tidak ketinggalan video-video menarik dan informatif lainnya tentang pertanian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses dan panen melimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.